Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik bukan? Nah, kemarin anak-anak kelas 3 sekarang sudah naik ke kelas 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar di kelas 4 ini, yaitu tema 1, subtema 1. Dan pembelajaran kali ini tema 1 apa? Indahnya kebersamaan. Dalam subtema 1 itu adalah keberagaman budaya Indonesia. Nah, pada pagi hari ini Pak Arif akan menyampaikan materi tentang keragaman budaya Indonesia. Anak sekalian, kita bisa lihat di sini ya, sebuah gambar. Ini gambar apa? Nah, gambar tari ya. Ini adalah tari mana? Tari di Bali, betul sekali. Nah, dalam gambar ini kita lihat salah satu budaya bangsa Indonesia yang ada. Nah, anak-anak sekalian, ternyata bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang cukup banyak sekali. Oleh karena itu, beragamnya budaya itu menjadikan kita itu kaya akan keberagaman tadi. Nah, banyak beragam budaya, banyak beragam pakaian adatnya, kemudian rumah adatnya, makanan, dan sebagainya. Hal itu menjadikan bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, anak-anak sekalian, kita akan melihat di sini coba. Nah, keberagaman budaya Indonesia apa saja? Kita lihat dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nah, kita lihat di sini ada rumah adatnya. Rumah adatnya namanya apa? Krong Bade ya. Nah, musiknya adalah arbab. Nah, ini adalah dari Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ada lagi dari provinsi mana ini? Sumatera Barat, betul sekali. Sumatera Barat, rumah adatnya namanya rumah gadang. Nah, kemudian Sumatera Barat memiliki juga alat musik. Nah, masih ingat kan alat musiknya apa? Di sini lihat gambarnya. Ya, saluang. Nah, kemudian kita lihat dari provinsi yang lain ya, ini dari Jawa ini. Nah, kita lihat gambarnya apa ini rumah adatnya namanya? Namanya adalah rumah joglo. Nah, rumah joglo ini adalah bagian dari rumah adat yang ada di Nusantara ini. Salah satunya adalah di Jawa. Kalian pasti sering kali melihatnya. Kemudian alat musiknya, kalau di Jawa itu rumahnya joglo, alat musiknya apa? Yang sering ada itu namanya gamelan ya, seperangkat alat musik yang ada di tabuh, ada yang dipukul juga, ada yang dipetik, ada yang ditiup juga. Ini adalah seperangkat alat namanya gamelan. Kemudian tak kalah lagi dari Provinsi Papua, apa ini? Nah, namanya adalah rumah Honai ya, rumah Honai, rumah adatnya. Kemudian ada alat musiknya apa ini? Dipukul ini. Nah, namanya tifa. Nah, anak-anak sekalian, dari beberapa alat musik, rumah adat yang ada di Indonesia tadi, anak-anak pasti tahu bahwa ternyata Indonesia itu beragam, banyak sekali adat istiadat, rumah adat maupun alat musiknya. Nah, sekarang anak-anak, Pak Arif akan menjelaskan kepada kalian bagaimana. Kita lihat paragraf bacaan berikut ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ini adalah paragraf yang pertama. Kita lihat lagi, kemudian ada paragraf yang kedua. Nah, dilihat ya. Di baris pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi dengan suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini adalah paragraf yang kedua. Pak, tadi kok ada tifa dari Maluku? Ya, tifa itu bisa dari Maluku, bisa dari Papua. Karena memang pulaunya hampir dekat ya, kebudayaannya hampir-hampir sama. Nah, kemudian paragraf yang ketiga kita lihat. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya.
alat ini berbentuk seperti dua keping simbal dan terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Nah, ini kita bisa melihat 2-3 paragraf yang sudah kita baca. Oke, ada paragraf keempat dan kelima. Nah, nanti anak-anak membacanya dari paragraf keempat dan kelima ya. Sekarang coba kita lihat paragraf yang pertama. Kita akan mencari namanya gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, sekarang kita mulai untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian, kita akan mencari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Sekarang, apa pengertian dari gagasan pokok? Gagasan pokok itu bisa disebut juga dengan ide pokok. Apa itu? Ide pokok atau gagasan pokok adalah ide dasar atau inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu ide dasarnya apa? Nah, itu adalah gagasan pokok. Nanti kita cari. Nah, kemudian ada juga gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama. Jadi, menjelaskan gagasan utama itu adalah gagasan pendukung atau ide pendukung. Nah, anak-anak sekalian mencari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba kita lihat paragraf pertama, pawai budaya ini ya. Coba kita lihat dari semua ini, kalian pasti akan menemukan di mana. Coba kita cari gagasan pokoknya apa dari sini semuanya. Nah, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung. Nah, kita temukan ini. Gagasan pokoknya ada pada kalimat utama ini. Sampai sini ya kalimatnya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini adalah kalimat utama. Di sinilah gagasan pokok ada. Dia bercerita itu. Gagasan pokok itu ada pada awal paragraf ya, atau mungkin di tengah maupun di akhir. Jika gagasan pokok itu, kalimat utama itu ada di awal, maka itu disebut namanya penjelasan kalimat itu deduktif. Nah, jika ada di bawah, umpamanya ada di terakhir, berarti itu namanya induktif. Di dalam kalimat ini ada gagasan pokok. Nah, gagasan pendukungnya apa? Nah, gagasan pendukungnya masuk sini. Pawai, dari sini ya, tadi titik ini ya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini adalah gagasan pendukung dari gagasan pokok. Atau kalimat pendukung dari kalimat pokok. Nah, ini paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua. Di baris pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku, rombongan laki-laki. Ayo coba dicari di mana. Nah, ketemu ya. Ini. Di baris pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ini adalah kalimat utama atau gagasan pokok atau ide pokok dari suatu paragraf ini. Ini sebuah paragraf tadi penuh ini, paragraf penuh. Nah, jadi ini adalah bagian dari kalimat utamanya. Kemudian kalimat pendukung atau ide pendukung atau gagasan pendukungnya mana? Nah, kita temukan di sini. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, ini adalah kalimat pendukung. Nah, anak sekalian, sekarang kita bisa melihat bahwa keanekaragaman budaya itu salah satunya adalah musik, alat musik. Itu ketika alat musik itu ditabuh maupun dibunyikan, maka dia akan mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu kan. Nah, bunyi itu adalah energi yang merambat masuk ke telinga kita. Itu namanya bunyi. Nah, bunyi itu dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik itu bunyi yang sangat lemah sekali, kurang lebih 20 getaran per detik. Jadi tidak bisa didengarkan oleh manusia karena apa? Sangat lemah. Kemudian ada bunyi yang namanya audiosonik, yaitu bunyi yang bisa kita dengar dengan telinga kita. Ukurannya berapa? Ukurannya 20 getaran per detik sampai 20.000. Itu ukurannya. Itu bisa kita dengar oleh manusia. Kita bisa mendengarnya. Tapi ada juga yang ketiga namanya ultrasonik. Ini sangat-sangat cepat sekali getarannya. Berapa? Di atas 20.000 getaran per detik. Manusia malah tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena saking cepatnya. Nah, oleh karena itu anak-anak ketika dibagi menjadi 3 itu, bunyi yang bergetar itu merambat pada 3 media juga, yaitu padat,
kemudian air, kemudian yang ketiga adalah udara atau gas. Nah, pada itu bisa kita praktekkan ya, ketika anak-anak kemudian ada benang, kemudian ada kaleng, bisa didengarkan masuk ke telinga satu dengan telinga yang lain, itu bisa merambat itu bunyi itu ketika kalian mengatakan sesuatu bisa didengar temannya yang di sebelahnya. Kemudian lewat air, ketika air itu di sebuah bak, ya kan, bak air diisi air, kemudian dipukul baknya, kamu bisa mendengarkan dengan corong di air itu, maka suara itu bisa merambat lewat air. Dan yang ketiga adalah udara, seperti kita bicara seperti ini. Kita bicara, kalian bisa mendengarkan, itu merambat lewat udara. Apa kalau nggak ada udara gimana Pak? Apa bisa merambat? Tidak. Seperti apa? Seperti di ruang angkasa. Di luar angkasa sana tidak ada udara, tidak ada oksigen. Maka ketika kamu berteriak sekencang apapun, walaupun dekat, nggak bisa mendengar. Kenapa? Karena bunyi tidak bisa merambat. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi tentang bunyi. Anak-anak sekalian sudah mempelajari tentang bunyi, kemudian yang tadi tentang gagasan pokok, ide pokok maupun kalimat utama juga kan. Nah, anak-anak, kita harus menjaga kerukunan antar suku bangsa di Indonesia. Sekarang anak-anak bisa belajar tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak nantinya. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.